Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial apa saja yang perlu dibawa saat hunting pakai ketapel. Yang pertama kita bawa ketapelnya. Yang kedua saya bawa pisau lipat multifungsi. Di sini ada pisau dan juga gunting terutama ya. Terus ada gergaji juga. Tapi yang perlu kita bawa di sini adalah pisau lipatnya dan juga guntingnya. Ini saya bawa persiapan ammo, tinggal sedikit ya teman-teman ammo yang saya miliki. Terus tadi ada permasalahan, yaitu saat saya hunting pakai ketapel ternyata buruannya tidak langsung mati ya, jadi kena tapi masih bisa terbang. Ternyata ini masalahnya, karetnya yang bagian atas ini sudah mau putus. Ini perlu kita cek dulu ya sebelum hunting ya. Ini sudah mau putus teman-teman. Ini juga karetnya bagian sini itu juga sudah banyak yang luka ya. Ini kekurangan memakai ketapel dari metal ya. Kalau pakai ketapel kayu itu karetnya lebih awet. Terus kemudian ini karet-karet yang baru, ini saya bawa cadangan karet yang baru. Ini sangat panjang sekali ya teman-teman. Ini kurang begitu bagus powernya kalau digunakan untuk hunting. Ini karet-karet yang sudah lama, sudah mau putus juga. Ini sudah saya pendekkan tetapi sudah mau putus. Ini jangan kita buang ya teman-teman. Untuk karet-karet ini pokoknya jangan dibuang, karena ini masih bisa digunakan untuk menali ya. Memang bisa pakai karet gelang, tetapi itu mudah putus teman-teman. Kalau pakai karet ini dia sangat kuat. Ini kita gunting sedikit ya, kita gunting memanjang ya teman-teman. Kita gunting memanjang, nanti gunanya untuk tali karet yang baru. Jadi yang baru nanti kita putus atau kita kurangi sedikit, kita potong agar powernya nanti lebih mantap. Karena untuk hunting pakai ketapel itu membutuhkan power yang mantap. Terkadang karet yang khusus hunting sekalipun kita perlu memendekkannya, karena kalau ukurannya itu terlalu panjang, misalkan 25 cm sampai 30 cm, itu powernya sangat kurang teman-teman. Jadi kalau kena buruan, apalagi kena burung perkutut atau burung tekukur, itu tidak langsung mati tapi dia masih bisa terbang kalau tidak headshot ya. Tapi kalau headshot ya langsung terkapar lah. Tapi ada baiknya kita potong, karena ketika berburu itu berbeda dengan sasaran ya teman-teman. Kalau sasaran itu tidak bergerak, jadi kita kalau kita skillnya sudah bisa nitik ya, kita bisa headshot. Tetapi kalau burung itu kan dia kepalanya itu kan kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun lah. Itu biasanya itu susah untuk headshot. Nah ini kita coba pasang ya. Ini fungsinya, ini saya kasih lakban. Fungsinya itu untuk melindungi karet biar tidak luka ya teman-teman. Ini salah satunya itu ada bautnya, itu ada bautnya yang bikin luka. Oke, kita copot karet yang lama dulu. Ini juga sudah saya pendekkan untuk powernya itu biar lebih mantap. Nah, sedikit pengalaman saya teman-teman dalam berburu pakai ketapel. Jadi dalam berburu pakai ketapel itu ketika karet sudah dipendekkan, maka powernya itu akan sangat kencang teman-teman. Cuman ada kekurangannya, yaitu karetnya
mudah putus. Karetnya mudah putus. Jadi ketika karet pendek kan tarikannya itu sangat kencang atau sangat maksimal, jadi karetnya mudah putus. Itu pengalaman yang saya miliki. Tapi untuk powernya, untuk ini karet biasa teman-teman ya, ini yang saya pakai ini karet biasa teman-teman, karet biasa. Karet hunting pun kalau panjangnya segini itu powernya kurang teman-teman. Saya pernah mengenai sasaran itu tetapi tidak headshot ya, tapi tidak headshot dan tidak mati. Tapi ketika dipotong mungkin sekitar 20 cm atau 15 cm, itu powernya sangat kencang sekali. Saya pernah shoot tikus ya, tikus padahal itu lumayan tebal kulitnya, itu bisa sampai tembus, bahkan pelurunya itu memang nggak sampai tembus sih, nggak sampai tembus masuk ke dalam, nggak sampai tembus tubuhnya, tetapi pelurunya masuk ke dalam. Nah ini karet yang saya pakai itu karet biasa teman-teman, karet yang harga murah-murahan saja, tetapi untuk meng-up atau mengupgrade powernya itu kita potong dan kita pendekkan teman-teman biar lebih mantap powernya. Ini jangan kita buang ya teman-teman, kita manfaatkan nanti kalau misalkan mau ganti karet lagi. Jadi ketika hunting jangan lupa bawa karet cadangan. Pengalaman saya nggak pakai atau nggak bawa karet cadangan, ketika hunting karetnya putus dan kita tidak dapat menggantinya karena kita nggak bawa karet cadangan dan tidak bawa pisau atau alat untuk memperbaiki ketapel kita yang harus ganti karet. Jadi seperti ini teman-teman untuk tips dalam menambah power karet. Oke, ini sudah saya pendekkan karetnya. Ini sangat membantu sekali ya ketika kita bawa pisau lipat, karena terkadang ketika burung itu sudah kena shoot ya, kena shoot itu tembus, tetapi kadang belum mati teman-teman karena tidak mengenai organ vitalnya, jadi kita bawa pisau, jadi sewaktu-waktu kita sembelih, kalau tidak kita sembelih nanti kasihan burungnya. Jadi ada fikih ya, fikih dalam hal berburu ya, fikih dalam hal berburu kan ada larangan berburu memakai ketapel jika ya, ini kan jika ketapelnya itu hanya bisa membuat memar teman-teman. Tapi kalau ketapelnya sampai tembus dan langsung mati itu tidak apa-apa, karena dalam hadis itu kan dilarang memakai ketapel karena ketapel itu hanya mencungkil mata ataupun merusakkan gigi. Nah itu yang dimaksud adalah ketapel zaman dulu yang pakai batu, yang seperti di Nabi Daud itu teman-teman, yang pakai tali yang diputar-putar kemudian dilemparkan, itu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah yang dimaksud itu. Tetapi untuk ketapel sekarang kan banyak sekali variasinya ya. Jadi ada yang pakai gotri, ada yang pakai pasir, itu mata pasir, ada yang pakai mata pasir. Maka yang jadi masalah itu bukan ketapelnya, alatnya, tetapi adalah pelurunya. Kalau yang jadi masalah ketapelnya, otomatis dilarang memakai ketapel. Nah, seperti itu saja hadisnya. Tetapi ketika Nabi menjelaskan dilarang memakai ketapel, ada keterangannya teman-teman, ada keterangannya, karena tidak membunuh dan hanya mencungkil mata ataupun merusakkan gigi. Jadi kalau dia bisa membunuh berarti boleh kan, seperti itu kan, fikihnya seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang salah kaprah, terutama saudara kita yang muslim ya, yang mungkin belum tahu fikihnya, yang mungkin sangat awam dalam masalah fikih, sehingga mengatakan bahwa berburu pakai ketapel itu haram hukumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sudah saya
jelaskan demikian, karena sebelum berburu kita harus tahu fikih dalam berburu teman-teman, biar nanti binatang buruan yang kita makan itu halal untuk dimakan. Dan kita pun ketika berburu itu kita lihat kondisi teman-teman, kita nggak sampai berburu puluhan ataupun ratusan ya, kita dapat 2 atau 3 untuk lauk sudah cukup teman-teman. Dan kita tidak berburu binatang yang dilindungi. Nah, ini salah satu triknya, salah satu trik untuk menali karet itu seperti ini teman-teman, ketika keterbatasan alat ya. Jadi kita pakai jempol kaki saja, supaya untuk mempermudahnya kita tali pelan-pelan ya. Sekiranya sudah cukup, kita kemudian kita tali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman kita itu yang kurang dalam memahami fikihnya. Tapi kalau misalkan mau mengharamkan juga tidak apa-apa, karena itu hak teman-teman sendiri. Tapi ketika kita sudah tahu fikihnya, kita sudah tahu hukum agamanya, insya Allah kita tidak akan bingung dalam berburu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan keuntungan atau kelebihan berburu pakai ketapel itu, selain dia itu murah ya, mungkin pelurunya atau ketapelnya, berburu pakai ketapel itu sangat portable teman-teman. Bayangkan kalau pakai pistol ya, pistol itu kan pelurunya mungkin harus pakai gas ya. Itu kalau gasnya habis ya kita bingung lah cari di toko-toko, karena toko-toko kan belum tentu ada, harus beli online. Tapi kalau ketapel kan ada di toko sepeda banyak, Gotri itu yang 6 mili ya, 6 mili, bisa juga yang 8 mili. Tapi saya menyarankan yang 6 mili ya teman-teman, karena kalau 6 mili itu dia bisa tembus teman-teman, tidak memar. Tapi kalau pelurunya itu terlalu besar, itu buruan hanya memar teman-teman. Jadi dia tidak mengeluarkan darah teman-teman, karena binatang yang halal dimakan saat berburu itu adalah binatang yang mengeluarkan darah ketika kita melakukan perburuan, misalnya dipanah ataupun di ketapel ataupun ditembak, itu yang mengeluarkan darah. Karena alat kita ini dikiaskan adalah sebagai pisaunya, dikiaskan sebagai pisaunya. Jadi kalau hanya memar, itu hukum dalam mengkonsumsinya itu hukumnya haram teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan keunggulan berburu pakai ketapel itu dia sangat portable, dia bisa dibawa kemana-mana, bisa dikantongin, bisa ditaruh jok motor, dan seperti itu teman-teman. Terus salah satu lagi yang perlu kita ketahui, ketika berburu kita harus melihat binatang buruan kita teman-teman. Kalau misalkan buruannya besar ya jangan pakai ketapel, karena tidak mati dan hanya menyakiti teman-teman. Itu yang nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus tahu alat yang tepat dalam berburu. Kalau misalkan berburu burung kecil seperti emprit atau perkutut, itu insya Allah masih bisa mematikan lah. Tapi kalau untuk berburu misalkan kijang ataupun yang lain, yang binatang yang sudah besar kayak kelinci, itu sangat kecil kemungkinan bisa mematikan sampai mengeluarkan darah teman-teman. Kalau kelinci mungkin masih bisa ya, kalau kena kepala ya mungkin ya, kena kepala dan mengeluarkan darah itu bisa. Tapi kalau untuk berburu binatang yang lebih besar seperti kijang, itu mungkin dia tidak mati kecuali pakai peluru paser ya teman-teman. Karena ketika pas jantung atau pas kepala itu kemungkinan bisa mati dan mengeluarkan darah. Oke teman-teman, jadi itu salah satu tips dari saya ketika berburu menggunakan ketapel ya teman-teman. Jadi boleh berburu pakai ketapel ya. Dan jangan lupa sebelum berburu itu
ketika ada buruan, jangan lupa kita membaca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ya teman-teman, ini sudah saya perbaiki ketapel saya dan saya sudah siap berburu. Tadi pagi saya harusnya itu dapat 2 buruan teman-teman, tapi karena karetnya mau putus maka powernya itu berkurang banyak, jadi saya harus memperbaiki karetnya. Ini saya kasih lakban untuk melindungi teman-teman biar tidak mudah putus karetnya. Cukup sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.